Halo, kembali lagi kita ke pelajaran matematika. Kemarin kita sudah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel merupakan bagian dari penyelesaian masalah program linear. Sehingga sangat penting untuk memahami materi ini terlebih dahulu sebelum mempelajari program linear. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel tentu sangat berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Perbedaan tanda hubung yang dimiliki oleh keduanya, bentuk penyelesaian dan metode penyelesaiannya juga tidak sama. Nah, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertidaksamaan linear 2 variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel derajat 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, sehingga bentuk pertidaksamaan linear dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY lebih dari C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih dari sama dengan C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. A dan B di sini tidak boleh 0 dan harus bilangan real. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, 2x plus 3y lebih dari 6. Yang kedua, 4x min y lebih dari 9. Agar kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear 2 variabel, maka kita harus memahami beberapa langkah. Yang pertama, ubahlah tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, lukiskan masing-masing persamaan dalam suatu bidang koordinat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka grafiknya putus-putus. Yang kedua, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya kontinu atau menyambung. Yang ketiga, tentukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Dan yang keempat, daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal sebagai berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Yang pertama, 3x plus y kurang dari 9. Yang B, 4x min 3y lebih dari sama dengan 24. Penyelesaian pertama, kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 3x plus y kurang dari 9 menjadi 3x plus y sama dengan 9. Nah, kita akan menentukan nilai x dan y-nya. Kita bisa masukkan untuk y-nya sama dengan 0, jadi 3x plus y kurang dari 9, 3x plus 0, y-nya karena diganti dengan 0 sama dengan 9. Nah, jadi 3x sama dengan 9, sedangkan x sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai y. 3x plus y kurang dari 9 kita ganti dengan persamaan, jadi 3 kali 0 karena x nya diganti 0 plus y sama dengan 9, jadi y sama dengan 9. Untuk memudahkan kita
menentukan titik potongnya kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 3. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 9. Jadi, titik X, Y adalah titik 3,0 dan 0,9. Selanjutnya kita akan menentukan grafik penyelesaian. Garis putus-putus digunakan untuk menentukan tanda pertidaksamaan, kurang dari atau lebih dari, dengan kata lain, tanda pertidaksamaan tanpa sama dengan. Nah, yang dimaksud di sini adalah dari titik yang tadi 0,3, 3,0 dan 0,9. Nah, 0,3 di sini, 3,0 di sini untuk tiganya ditaruh di X dan 0-nya tetap, jadi dia tidak berubah di tempat yang sama. 3 untuk 0,Y, jadi 0 ke Y, jadi kita tarik titik dari 9 ke 3. Garis putus-putus digunakan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Nah, ini jadikan titik-titik atau tidak terhubung. Selanjutnya kita akan menentukan uji titik. Uji titik ini untuk menentukan daerah yang benar atau daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya, yaitu kita ubah 0,0 titik 0,0. Jadi 3 dikali 0 plus 0 kurang dari 9. Untuk 0 kurang dari 9 jadikan benar. Ini pernyataan ini dengan menggunakan 0,0 itu adalah benar. Jadi himpunan penyelesaiannya di bawah garis dari 9 dan 3. Nah, yang kita aksir ini adalah yang tidak benar atau yang salah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah garis di bawah 0,9 dan 3,0. Karena pernyataan menjadi benar, maka untuk 0,0 termasuk penyelesaiannya, sehingga daerah yang memuat 0,0 merupakan penyelesaiannya. Dalam hal ini yang daerah bersih merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi untuk HP di situ adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi. Sekarang kita lanjut contoh 1 yang B. Nah, kita ubah untuk kita akan mencari X, kita ubah untuk Y-nya sama dengan 0. Jadi 3X plus 3 kali 0 sama dengan 24. 4X sama dengan 24, sedangkan X sama dengan 6. Nah, kita ganti X-nya sama dengan 0 untuk mencari Y-nya. 4 kali 0 plus 3Y sama dengan 24. Untuk 3Y sama dengan 24, sedangkan Y sama dengan 8. Nah, kita menggunakan tabel ini untuk menentukan titik potongnya. Jadi 6 titik XY kita peroleh 6,0 dan 0,8. Nah, dari sini sekarang kita menyelesaikan grafik penyelesaiannya. Kita tahu tadi kita dapat mendapatkan titik potong yaitu 6,0. 6,0 di sini kita tarik dari 6 ke 6,0, jadi 6-nya di X, 0-nya di Y karena
0-nya tetap, jadi 6-nya tidak berpindah, sedangkan titik 0,-8 untuk X-nya tetap 0, jadi tetap, dan Y-nya -8. Sekarang kita tarik garis dari 6 ke -8. Garis lurus digunakan untuk menunjukkan pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Dengan kata lain, tanda pertidaksamaan sama dengan. Jadi, garis ini kita garis tidak putus-putus, yaitu menyambung. Nah, sekarang kita akan uji titik 0,0 untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Apakah itu benar atau salah? Jadi kita ganti untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 lebih dari 24. Nah, jadi 0 kurang lebih dari sama dengan 24 adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataan menjadi salah, jadi titik 0,0 bukan termasuk penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir yaitu yang salah, karena yang benar tidak kita arsir, yang benar adalah himpunan penyelesaiannya, jadi yang salah adalah titik 0,0. Sehingga daerah penyelesaiannya tidak memuat 0,0 dan daerah hasilnya daerah penyelesaian berada di bawah garis. Untuk melakukan uji titik tidak harus selalu menggunakan titik 0,0. Titik mana saja bisa digunakan asalkan titik tersebut tidak dilalui oleh garis bersamaan. Pada dua contoh di atas tadi, dasar pertimbangan menggunakan titik 0,0 adalah selain tidak dilalui oleh garis, serta mempermudah perhitungan kita. Selanjutnya kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang melibatkan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel merupakan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Ini ada 4 pertidaksamaan linier dua variabel. X plus Y kurang dari sama dengan 9, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Yang pertama kita menggunakan penyelesaian pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 9 menjadi X plus Y sama dengan 9. Jadi kita cari untuk X dan Y-nya mendapatkan 9,0 dan 0,9. Sedangkan untuk 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, kita ganti ke persamaan menjadi 6X plus 11Y sama dengan 66. Kita ganti untuk X, kita mencari untuk X dan Y-nya dengan cara yang seperti tadi. Kita mendapatkan titik potong dari X dan Y adalah 11,0 dan 0,6. Selanjutnya penyelesaian grafik. Nah, kita tarik garis yang tadi dari 9,0 dan 0,6.
0,9 dan kita tarik lagi dari 11,0 dengan 0,6. Nah, di sini tadi menggunakan garis lurus karena ada kurang dari sama dengan 9 dan kurang dari sama dengan 66. Jadi garisnya tidak putus-putus. Nah, tadi ada persamaan lagi yaitu X lebih dari 0. Garisnya berhimpit dengan sumbu Y dengan daerah penyelesaian di kanan sumbu Y. Jadi X kurang dari 0 yang benarnya adalah di bagian kanan dari sumbu Y, sedangkan Y kurang dari 0 lebih dari sama dengan 0, gambar garisnya berhimpit dengan sumbu X dengan daerah penyelesaian di atas sumbu X. Jadi yang benar adalah yang di atas sumbu Y, yang di bawah salah, jadi kita arsir saja. Nah, kita akan mencari titik uji titik yang pertama. Kita menggunakan persamaan yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 9 menjadi diganti 0,0 jadi 0 plus 0 kurang dari sama dengan 9, jadi 0 kurang dari 9 adalah benar. Jadi titik 0,0 atau di bawahnya dari persamaan yang pertama tadi adalah di bawahnya garis, sehingga di atasnya garis itu kita arsir karena itu salah. Nah, sekarang kita uji titik yang persamaan yang kedua, jadinya 6 dikali 0 plus 11 dikali 0 kurang dari sama dengan 66. Nah, ini menjadi 0 kurang dari sama dengan 66 adalah benar. Jadi dari persamaan yang kedua tadi, yang di atasnya adalah salah karena titik 0,0 adalah berada di bawah persamaan yang tadi. Jadi